Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rijal dari kelas D4A akan menyampaikan sebuah kultum dengan tema mengimani hari akhir. Bagian kedua dari keimanan kepada hari akhir adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapinya. Persiapan menghadapi hari akhir adalah bagian tak terpisahkan dari keimanan terhadapnya. Sebab jika keimanan terhadap hari akhir tidak disertai dengan persiapan menghadapinya, keimanan menjadi sia-sia. Misalnya seperti seorang siswa yang percaya dan tahu bahwa pekan depan ujian, tetapi kemudian tidak bersiap-siap menghadapinya dengan belajar bersungguh-sungguh, maka kepercayaannya menjadi tidak berarti. Berikut hadis dari Anas. Ada seorang Arab Badui mendatangi Nabi lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, kapankah datangnya hari kiamat?" Nabi menjawab, "Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapinya?" Orang tadi berkata, "Aku tidak mempersiapkan apapun kecuali cintaku kepada Allah dan Rasul-Nya." Nabi lalu berkata, "Sesungguhnya kamu akan bersama dengan yang kamu cintai." Hadis di atas adalah salah satu contoh kearifan Nabi Muhammad SAW dalam memberitahukan kepada umatnya mana persoalan yang lebih penting dan mana yang tidak. Adapun bentuk-bentuk dari persiapan terbagi dari 5 bagian. Di antaranya: 1. Memilih orientasi ukrawi dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan carilah dengan sungguh-sungguh anugerah Allah kepadamu berupa kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah melupakan bagianmu dan kenikmatan duniawi." Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak ada larangan untuk mengecap kenikmatan duniawi, tetapi itu dalam porsi yang secukupnya, dan janganlah sampai lupakan akhirat. Yang kedua, menjaga diri dalam ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Keimanan kepada hari akhir akan membuat manusia sadar bahwa ketaatan sekalipun sekecil apapun akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Sebaliknya, kemaksiatan sekecil apapun akan mendapatkan balasan di akhirat. Nabi SAW berfirman, beliau bersabda tentang kebaikan kecil dalam hadis dari Abu Zar, dia berkata, "Nabi berpesan kepadaku, janganlah engkau menganggap kecil kebaikan kecil sekecil apapun, walaupun sekedar bertemu saudaramu dengan muka berseri-seri." Muslim. Beliau juga bersabda tentang dosa-dosa kecil dalam hadis dari Sa'id bin Sa'ad, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Jauhilah dosa-dosa kecil." Ahmad. Yang ketiga, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang lain, masyarakat. Salah satu bekal terbaik untuk menghadapi sulitnya hari akhir adalah memberikan manfaat yang sebaik-baiknya untuk masyarakat, orang lain. Berikut hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membantu melonggarkan kesulitan seorang mukmin dalam kehidupan di dunia, Allah akan melonggarkan kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang mengalami kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat."
dan Allah akan selalu menolong hambanya selama ia mau menolong saudaranya hari muslim. Yang keempat, menghindari berlaku saling kepada orang lain. Kalau menolong orang yang kesusahan akan memudahkan jalan di akhirat. Sebaliknya jika kita berlaku saling yang menyebabkan kesusahan orang lain, maka akan kesulitan urusan di akhirat. Orang yang memiliki keimanan yang kuat kepada hari akhir akan menghindari berlaku saling kepada orang lain agar tidak mendatangkan kesulitan di akhirat. Berikut sebuah hadis dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang berlaku saling terhadap saudaranya, maka mintalah untuk dihalalkan, dimaafkan sebelum tiba saatnya dinar dan dirham tidak berlaku lagi, sehingga kebaikannya akan diambil untuk saudaranya yang disolimi. Apabila ia sudah tidak memiliki lagi kebaikan, maka keburukan saudaranya akan diambil dan ditimpahkan kepadanya. Yang kelima, rajin bermusabah. Musabah adalah menghitung amal yang sudah dilakukan dengan maksud untuk mengevaluasi diri. Tujuan dari musabah adalah mengetahui amal-amal yang sudah dilakukan dan bagaimana menikmatinya, dan mengetahui amal-amal buruk yang pernah dilakukan dan bagaimana supaya tidak terulang lagi. Musabah adalah salah satu cara yang penting untuk menghadapi hari akhir. Diriwayatkan dari Umar bin Khalifah, ia berkata, hisablah diri kalian sendiri sebelum dihisab di hari kiamat. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya itu datangnya dari diri saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berkesan dalam hati dan siap untuk diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.